Ya, halo. Ini ada Wiwit ya? Pak. Ya, berarti kita masuk di ruang 2 ya. Apa? Oke. Isi sesian berarti Pak ya? Ya, Maksudnya. Oh, gimana? soalnya dari tadi Wiwi tuh kan mau join kok belum di ACC. Oh, ini ya, berarti ini ya. Kita dua itu ya. Dua ini apa? Dua ruang ya. 40 menit, 40 menit gitu kan. Tadi di ruang pertama berarti ya. Di ruang ini ya. Iya Pak, tapi Ya. belum di ACC soalnya. Ya, karena tidak karena kita berjalan di ruang A tadi ya. Jadi 40 menit gitu ya. Oke. Baik, kita lanjutkan saja ya. Tapi ini tadi ada yang masuk di ruang 1 ya. Halo? Ya. Baik, kita lanjutkan tadi materi kita sampai di perbedaan byte dan bit ya. Oke. Ini ya. Tadi kita sudah menjelaskan bagaimana pengertian dari basis data, kemudian bit dan byte ya. Kemudian kita perbedaannya ya. Perbedaannya kalau bit ini ya byte bagian dari bit bagian dari byte ya. Tadi sudah Bapak sampaikan kalau bit itu bilangan biner dari yang 0 dan 1, angka yang ya atau tidak, maka akan terkumpul menjadi sebuah kapasitas yang dihitung dengan kilobyte gitu ya, kilobyte, byte, kemudian kilobyte ya, megabyte, kemudian gigabyte ya, GB gitu ya, kemudian dan terabyte-nya. Jadi 100 kilobyte menjadi 100 megabyte, 100 begitu ya, kelipatan 100 jadi giga, yang ini terabyte-nya. Kalau kita punya memori eksternal misalnya ya seperti yang ini ya, nah, Bapak ini kan kayak gini misalnya kan, ini bisa ya ada kapasitasnya berbentuk apa? Kapasitasnya bisa giga atau tera ya, giga 500 giga atau 1000 atau 1 tera misalnya 1000 ya. Oke, kemudian ini tadi sudah Bapak contohkan ketika kita melihat satu apa di file data ini ya. Nah, kita sudah melihat satuannya kilobyte, kemudian ada yang biasanya kalau video sudah mega ya. Kalau video misalnya mana ada yang video misalnya biasanya sudah ke mega ya. Oke, ini ada. Ya, video biasanya yang video sudah misalnya ini ya. Dia 2000 menjadi 21 ini KB tapi kan sudah 1000 ya. Nah, ini berarti 1 kilobyte 1 giga ya, 1 giga ini kalau sudah satu di depannya itu ya. Mungkin kalau kita bisa ini bisa lihat ini megabyte, tapi kalau ini 30 megabyte ya, 30 megabyte. Ini ada yang 1 giga enggak? 1300 ya. Ini yang ini ya. Nah, 1 gigabyte. Nah, jadi byte dan bit dan byte satuannya ini ya. Nah, sudah berbentuk dari mulai dari kilobyte, megabyte, kemudian gigabyte dan tera bahkan ya. Nah, terabyte ini. Kelihatan ini ya? Kelihatan ya? Iya, kelihatan. Ya. Oke, baik, kita balik lagi ke materi kita yang tadi ya. Nah, jadi kita sudah anggap kita sudah selesai selesai dari
field dan byte dan bit ya. Nah, sekarang kita lanjut lagi ke field ya. Nah, field adalah kumpulan dari karakter yang membentuk satu arti ya. Maka jika jika terdapat field misalnya seperti nomor barang, nama barang, maka yang dipaparkan dalam field tersebut harus berkaitan dengan nomor barang dan nama barang. Ya, artinya udah pengembangan dari tadi kalau bit 101 ya, kemudian byte dia sudah ada 8 karakter tadi katanya ya, 8 karakter. Kemudian ada field ya, jadi sudah berbentuk dalam memiliki sebuah arti ya, ada kode bisa saja kode barcode misalnya kan, nama barangnya bahkan ya, itu berarti sudah menjadi field ya, field ya. Ini gimana bacanya nih, field ya. Karena ada field, ada file, itu beda nanti ya. Oke. Kemudian definisi field yang lainnya yaitu tempat atau kolom yang terdapat dalam suatu tabel untuk mengisikan nama-nama data field yang akan diisikan. Ya, artinya ya tadi ya, form-form yang disiapkan nanti untuk mengisi karakternya gitu kan, karakter byte-nya kan. Jadi ini kan tadi dikatakan bahwa basis data tadi kumpulan dari file yang saling berkaitan dari strukturnya nih kan, yang kita bicara strukturnya sampai jadi sebuah data gitu kan, kumpulan data ya. Datanya kalau kita pecahkan satu persatu strukturnya ya itu tadi ya, dari feed berubah jadi byte kemudian menyiapkan fieldnya, ruangnya ya, yang akan kita ketikkan bit-bitnya gitu kan, baru kemudian terekam. Nah, terekam inilah yang disebut dengan record ya, recordnya. Jadi kita udah mulai masuk ke recordnya. Nah, justru di sini record adalah kumpulan field. Nah, akhirnya ya berurutan ya strukturnya kan, bit 1, 0, kalau 1 dia jadi, kalau 0 tidak jadi, kemudian ada 8 karakter menjadi sebuah byte, terus kita maknai menjadi nama atau kode menjadi sebuah field ya. Field yang sudah ditulis ya, diisi dengan byte itu, maka akan menjadi sebuah record ya, record direkam, tersimpan ya mungkin ya. Kemudian ya disimpan dalam tabel mungkin apa ya. Jadi kumpulan field yang sangat lengkap dan biasanya dihitung dalam satuan barisnya. Nah, oke. Ini rekodnya ya, rekodnya, catatannya, rekamannya kayak gitu kan. Kemudian itu berlanjut di kalau dia terkumpul dalam satu tabel mungkin ya kita juga kenal tabel gitu ya. Kan tadi kalau di kolom-kolomnya yang sudah dimaknai dalam satu field tadi dalam sebuah tabel ya. Kemudian kita maknai tabel adalah kumpulan dari beberapa record dan juga field-nya. Oke, kemudian baru file ya. File terdiri dari record-record. Nah, jadi berurutan. Ini Bapak pecahkan aja tuh ya. Digabungkan ini, nanti pecahkan satu persatunya ini ya. Jadi urutannya yaitu tadi ya. Field, bit, byte, kemudian menempatkan satu ruang namanya field, kemudian ruang terisi menjadi record yang terkumpul di dalam satu tabel menjadi file gitu ya. Nah, baru file inilah kemudian kita sebut sebagai data gitu. Data ya. Data adalah ini dengan makna lain ini ya. Data adalah kumpulan fakta atau kejadian. Ini sudah dimaknai dalam bahasa umum ya. Jadi, bisa seperti file nama barang berisikan data tentang semua nama barang yang ada. Oke, jadi itu ya bukan serumit, selengkap itu ya. Kita taunya itu data gitu ya. Tapi kalau kita maknai di luarnya juga ya seperti itu di umum ya. Pada saat kita melihat apa sih data ya,
Kalau data kan ini tadi kumpulan fakta ya, fakta yang bisa dilihat oleh indera ya tadi. Kalau kita mau runut kembali dari belakang, ya dari bit tadi ya, satu tindakan, kemudian juga terkumpul dalam kode-kode tertentu, gabungan ya dari beberapa karakter yang memiliki kapasitas satuan kilobyte, megabyte, kemudian giga sampai tera ya. Nah, kemudian ditempatkan dalam satu file, satu ruang tertentu, kemudian ditulis, diketik, direkod, jadilah sebuah file. Nah, kumpulan dari file-file itulah menjadi sebuah data. Dan kemudian ya berkembang lagi kalau di masyarakat. Nah, data, kumpulan kejadian juga berarti kan kalau kita maknai seperti itu. Ada kejadian misalnya laka lantas misalnya kan. Itu mungkin kalau dia terjadi tumburan, nah, akan jadi bit dulu itu, menciptakan sebuah bit ya. Nah, berarti kan tinggal berapa, kalau sudah ada kejadian, kalau sekarang kan direkam apa-apa itu sudah ada satuannya. Tapi intinya kalau kita memaknai bitnya sudah jadi ya, ada 0, 1 berarti kan. Kemudian bit terkumpul berarti sudah berbentuk nih, nanti mau kita tandai ada orangnya siapa gitu kan, apa yang lawannya siapa. Nah, itu sudah lebih dari 8 karakter dengan simbol-simbol gitu kan. Baru kemudian menjadi sebuah kita data ya, masuk dalam apa, misalnya ada 2 orang, 3 orang yang sakit, 3 orang yang luring, luber, apalagi luka ringan, luka berat, luka lain-lainnya, meninggal misalnya kan. Nah, itu ditaruh dalam satu fit, di tabel, dicetak di kertas, kemudian ini sudah masuk dalam kita rekod gitu ya. Nah, rekod inilah jadi sebuah file, dan file itu menjadi sebuah data. Kemudian data-data yang terkumpul disusun, nanti dikumpulkan, nah, jadi sebuah informasi. Oh, informasi ada terjadi kecelakaan, ini datanya 2 orang yang luber, luring. Nah, kemudian akhirnya itu jadi sebuah pengetahuan gitu ya. Nah, pengetahuan itu tinggal nanti kebijakan itu masyarakat, berarti kalau mau ya harus berhati-hati dan lain-lain. Nah, itu masuk dalam makna sudah terakhir ya, pengetahuan yang menjadi kebijakan gitu. Nah, baik, itu rangkaian seluruh ini ya, seluruh struktur data yang ada di basis data. Nah, oke. Tadi silakan ya, ada yang ingin bertanya, tapi tadi sudah Bapak sampaikan ini. Jadi kita setiap masuk 2 ruang ya, 2 ruang ya persiapan kita. Jadi buat 1-2 itu kan, makanya tadi 40 menit di sana, 40 menit di sini, jadi 80 menit ya. Lumayan lah kita sudah bisa ini ya, di masa pandemi ini sudah bisa memaksimalkan ini, karena memang tidak ada Zoom Bapak yang sudah ini yang sudah unlimited ya. Memakai Gmeet juga kita, pakai Google Meet juga, kita juga ada keterbatasan. Jadi Zoom inilah yang kita maknai yang lebih mudah ya untuk kita berkomunikasi di era yang sekarang ini. Nah, jadi begitu ya, kita berpikir logikanya. Ini kan tidak internet membatasi. Nah, ini juga kan masuk dalam di basis data di Zoom-nya, dia kasih 40 gitu, 40 ya, satu jalan kita membuat seperti ini ya. Ini kita kadang-kadang kalau orang yang sudah tidak, nggak bisa deh, Zoom nggak bisa digunakan kok, cuma 40 menit gitu kan. Sudah, pikiran kita titik di situ ya. Tapi kalau kita itu tadi ya, jadi kita ada teknologi, kita bukan hanya beradaptasi, tapi kita melampaui kan. Nah, kayak gini ya. Ini kalau Bapak buat 40 menit, 1 hari pun kita bisa kan. Hanya pindah tinggal klik saja di WhatsApp-nya tadi kan, klik udah pindah, kumpul lagi. Jadi kita begitu ya. Ini bukan satu cara yang negatif, tapi memang ya seperti itu. Dia boleh silakan lakukan lagi, tapi dalam ruang yang baru gitu. Ya nggak apa-apa. Masih kita inilah kan pesertanya misalnya kan.
Oke, silakan ada bertanya ya, 2 orang tentang apa saja basis data tadi. Boleh, kemudian dengan yang lain-lainnya juga silakan untuk struktur data pada hari ini ya. Jadi mulai dari basis datanya, kemudian bitnya, byte-nya, feed-nya, record-nya, kemudian file, bahkan tabel tadi ya, baru ada data. Nah, data berkembang lagi kalau mau masuk di masyarakat kita sampai data saja karena manajemen pangkalan data gitu kan. Kalau dikembangkan lagi kalau sudah dapat data ya tinggal mau digunakan untuk apa, penelitian atau data-data lembaga misalnya kan. Nah, ya kalau kita pahami secara umum data itu ya kumpulan fakta deh, kumpulan kejadian gitu ya. Faktanya apa? Fakta itu apa ya? Fakta yang didapat dari indera kita, dari penglihatan, dari rasa, dari apalagi penciuman ya. Nah, itu dari indera kita yang punya di manusia. Oke, silakan. Ada yang ingin bertanya ya? Oke. Oke, kalau tidak ada, nah ini Bapak balik tanya nih. Enak nanya apa enak jawab apa enak nanya coba? Silakan. Oke. Tadi kita yang belum ini apa beda bit dan byte ya. Nah, coba bisa ada nggak yang bisa itu? Field dan file itu kan mirip-mirip gitu ya. Field dan file ya. Kemudian baru sampai ke data. Oke, kalau tadi kan ada ininya ya, ada catatan ininya, catatan di e-learningnya. Ada itu Bapak buat perbedaan bit dan byte ya. Ada yang bisa menyampaikan? Kalau tadi kan kalau dari pengertiannya ya justru malah pengembangannya kan. Kalau bit kan angka 0 dan 1 yang itu karakternya sudah 8, sudah dari kumpulan dari seluruh karakter ya, ada simbol, ada angka, ada. Nah, tapi intinya sebenarnya kalau kita logikan ada nggak sih beda yang secara umum bedanya gitu? Ini siapa nih? Rizky yang sudah ini ya. Rizky bisa nggak beda byte dan bit? Sudah ini Bapak nanya ini yang lain nanya dua orang nanya ke Bapak ya. Ini coba beda byte dan bit. Boleh Pak. Ya. Bisa. Ya silakan. Jadi kalau bit itu di mana saklar yang dapat menyala atau mati yang dilambangkan dengan 0 dan 1. Misalnya itu mengapa 0 dengan 1? Jika dia on maka jika dia dilambangkan dengan on itu dia akan melakukan terciptanya sampai dan jika on maka akan terciptanya sampai ke file sampai selesai. Nah, jika off hanya sampai situ saja dan bit ini dilambangkan dengan B kecil dan sedangkan byte itu gabungan bit-bit yang dimana terdiri dari kumpulan 8 bit menggunakan satuan B besar. Nah, sedangkan yang bit tadi itu menggunakan satuan B kecil. Dan byte ini tuh terdiri dari penyimpanan data yang dimana ada kilobyte atau KB, megabyte atau MB, gigabyte atau GB, dan
kilobyte atau TB. Mungkin itu saja, Pak. Ya, ya baik. Kalau dari ya sebenarnya kan kalau dari strukturnya ya berurutannya ya berurutan. Tapi kalau kita mau membedakan ya lebih luas lah gitu ya. Byte lebih luas karena sudah dia membentuk satu dari 8 karakter itu ya. Nah, tapi sebenarnya yang 8 karakter juga kan dari bit-bit itu ya, bit yang simbol, mungkin bit yang lambang, bit yang angka, bit yang karakter ya. Ya ini sampai terjadi satu data tadi ya. Yang kalau Bapak sampaikan tadi ada yang bit kemudian menjadi 8 karakter, kemudian ada field, ada ruangan tertentu, kemudian kita ketikkan menjadi record ya, merekod gitu kan. Baru jadilah sebuah file gitu kan. File itulah kumpulan dari data ya, dokumen, bahkan nanti data ke dokumen ya. Dokumen, kumpulan dari data-data, bisa aja dari dokumen kemudian berkembang lagi jadi informasi ya, informasi pengetahuan sampai ke wisdom tadi. Oke, silakan 2 orang ya, 2 orang nanya ke Bapak, tapi juga kita bisa bersama nanti ini apanya mendiskusikannya. Oke, kalau gitu Bapak ini saja ya, Bapak panggil saja. Ini Sherina mana? Sherina mana? Berlanjut di ruang 2 ya. Oke. Sherina ada nggak? Oke, sambil kita tunggu nanti. Rizky. Oh, Rizky sudah ya. Ini Rizky Wulansari. Ini Rizky mana? Ada 2 ya. Adinda ada? Ada, Pak. Ya, silakan kalau ingin tanya apa saja. Bentar, Pak. Di e-learning nggak ada, Pak, file yang itunya. File yang udah Bapak masukkan ya? Nggak ada? Iya. Coba Bapak lihat dari sini ya. Bentar. E-learning. Sambil menyiapkan ya, bertanya apa saja. Ini Bapak lihat ininya. Di e-learning-nya. Sepertinya sudah Bapak masukkan ya, tapi nanti coba di Arya, ini tanggal manajemen pangkalan data yang hari Jumat ya. Ini kan? Iya, Pak. Oke, kita 10 menit lagi ya. Oke, ini di 2 ya, pertemuan 2 kan? Oh, oke, ini berarti belum Bapak isi ya. Ini Bapak langsung aja deh. Berarti di manajemen pangkalan data yang kelas 1-nya yang Bapak isi ya. Ini materinya Bapak masukkan coba. Judulnya struktur data ya. Struktur data. Ini sudah masukkan tapi di kelas sebelah berarti ya. Struktur. Nah, ini juga dalam rangka basis data ini ya. Kita kumpulkan datanya di sini. Temu baliknya ya kita bisa ini ambil dari sini ya, dari manapun itu ya.
Oke, struktur data Bapak ambil ngajar di Genap, mengajar UIN, mata kuliah, alih media, pangkalan data, Jumat ya. Nah, ini struktur Iya, datanya. Pak. Oke, open. Ya, simpan ya. Oke. Ya, ini sudah Bapak masukkan ya. Ini di 2. Ini mungkin bisa diambil ya. Bisa di-download di sini. Oke. Oke, baik. Silakan. Tadi siapa tadi nanya? Adinda. Adinda. Ya. Tadi yang sepanjang penjelasan Bapak saja secara umum saja ya. Jadi, kalau dari ini kan ini terkait dengan data kan informasi Bapak tadi banyak, ada juga nyampaikan bahkan pandangan dari masyarakat, informasi data itu jadi sebuah dokumen kemudian berkembang menjadi informasi, pengetahuan, dan juga bahkan menjadi kebijakan tadi, wisdom ya. Boleh silakan, bahkan struktur datanya dari bit, byte, file, kemudian tabel bahkan tadi ya, sampai akhirnya menjadi data. Silakan Adinda. Apa saja Paling tanya. nanya Pak ya. Ya, boleh nanya. Paling yang bit sama byte itu yang belum paham Pak, soalnya tadi itu baru masuk. Ya, oke ya, karena kita 2 ruang ya. Jadi tadi itu kita sudah 40 menit di ruang A, kemudian masuk di ruang B. Kalau nunggu di ruang B ya belum ini kan, belum di ya tidak apa-apa. Baik, bit dan byte ya. Ini kalau kita tadi secara umumnya tadi bit itu adalah struktur data yang paling kecil ya. Jadi kalau kita mau ibaratkan mau menciptakan sebuah data, ada action dulu, tindakan. Dia dilambangkan dengan 0 dan 1 tadi ya, kalau kita sudah perbincangkan tadi. Jadi kalau kita mau ngetik kan misalnya kita mau membuat nama Adinda misalnya. Kalau sebelum diketik-ketik itu belum jadi bit, belum menjadi akan action, tidak akan menjadi sebuah data akhirnya kan. Artinya tidak jadi gitu kan. Tapi begitu kita mulai nulis huruf A, D, I, N, D, A, nah itu sudah lebih dari 1 bit ya, maka itu akan menjadi sebuah byte. Bisa kalau byte dia sudah kumpulan dari 8 karakter yang berbeda gitu kan, bisa lambang, bisa simbol, bisa angka gitu kan. Nah itu sudah 2 itu, byte dengan bit dengan byte. Byte lebih luas ya. Nah kemudian ya tinggal berkembang saja. Nanti kalau sudah ada byte, nah kita punya ruang, daftar ruang itu namanya field ya, ruang gitu kan, ruang field ya, ruang gitu kan. Nah pengetikan bit dan byte dalam satu ruang itu nanti misalnya lebih lengkap lagi, nama Adinda, alamatnya di mana, kemudian teleponnya berapa, emailnya apa. Nah itu kumpulan rekod, artinya rekod ya, rekod rekaman-rekaman yang dibuat gitu kan. Nanti ada linknya, kalau kita linknya kemana, ada alamat webnya kemana, terus disimpan, maka itu menjadi sebuah file gitu kan. Nah kumpulan dari file-file data, nah itu strukturnya seperti itu ya. Nah, ini kan, tapi kalau tadi byte dan bit ya, byte lebih luas, hanya kita tahunya kan data saja gitu ya, ini data. Nah, tapi sebelum jadi data itu ya tadi ada rangkaian kegiatan, rangkaian strukturnya dari yang paling terkecil ya. Makanya bit dan byte ini nanti ditandakan dengan satuan byte ya, paling kecil kilobyte, KB ya. Kalau kilobyte, kemudian 100 kilobyte jadi mega gitu kan, megabyte, baru gigabyte, baru terabyte. Nah itulah kalau kita tadi Bapak tampilkan, kalau kita di komputer, nah misalnya ini, oke lah kita tampilkan ya, kita katakan kita mau membuat satu data yang kita maknai secara sederhana tadi, misalnya kan kita ada nggak di sini Microsoft Word misalnya, kita Bapak cari Microsoft Word lah ini misalkan.
Oke, ini kalau habis berarti kita sudah 2 kali ini ya, karena ada ruangnya 2 kali ini kita ketemu. Kalau Bapak belum sempat nutupnya ya, terus sambil berjalan. Nah, ini andaikan kita mau membuat satu data, ini kita tinggal 10 menit lagi ya. Katakanlah kita mau membuat data ya, ini contoh terakhir saja ya. Nah, berarti kan ini ada bit, berarti tadi ya. Nah, ini kalau kita bicara bit berarti Adinda berarti A ya, sudah masuk di 1 bit gitu ya. 1 bitnya. Kemudian ya sudah tinggal Adinda gitu ya. Adinda. Ini berarti atau misalnya ini sudah jadi 1 ini ya. Kita anggap sebagai byte. Maka kalau kita simpan nanti ada bukan buka ya, simpan ya. Ya, ini kalau kita logikakan saja ya. Ini Bapak hanya melogikakan apa gitu ya. Ini byte dan byte mungkin. Nah, ini kalau kita buat nama file Adinda misalnya di dokumen sini. Kemudian save. Nah, apa ya? Kalau kita lihat itu di dokumen tadi. Ini ya. Nah, ini sudah tercipta satu kumpulan dari bit dan byte ya, dengan satuannya kilobyte gitu kan. Nah, kilobyte ya, KB. Kalau seandainya kita tambah lagi dengan simbol-simbol, misalnya dengan apa ya, dengan angka misalnya, email misalnya, nah, misalnya kan dinda@gmail, ini sudah pakai ini ya, .com, berarti sudah ada karakter, ada apa ya. Misalnya kita masukkan video misalnya kan, video dari link apa misalnya kan, link YouTube misalnya kan, di apa, coba kita masukkan data lain misalnya, katakanlah dari alamat link apa saja misalnya, dari, berarti kan ini videonya ya, videonya misalnya kita ambil hanya untuk ini saja. Ini awas nih, kalau terbuka yang macam-macam ya biarin aja ya, kita nggak bisa. Ini kan apa, internet ini luas ya, ininya apa. Nah, oke, kita misalnya ambil katakanlah ini ya. Ini lagi ngapain ini, sakit. Apa yang mana data yang umum, yang kira-kira umum saja lah. Apa kegiatan apa nih? Oke, subjek surveilan ini berarti kan kita ambil data yang ini ya. Kemudian kita masuk nggak suaranya itu? Nggak masuk ya? Suara nggak masuk kan? Nggak ya. Nah, ini misalnya alamat ini. Ya intinya seperti itu ya, sudah dibuat beberapa karakter jadi sebuah bit, kemudian ketika kita buka mungkin sudah berubah lagi ya ininya apa? Oke, ini ada suara ini ya. Ini berubah menjadi mana tadi Adinda tadi? Oh, di dokumen ya. Sudah berapa misalnya satuannya gitu ya. Nah, ini ya, sudah 17. Kalau tadi baru berapa misalnya ya. Oke. Ya intinya begitu ya, cara sederhananya apa memaknai byte dan bit ya, lebih ya bagian ya, bit bagian dari byte gitu kan. Oke, 1 orang lagi sebelum habis waktunya, silakan. Apa ya, Bapak pikir nanti bisa dibaca di ininya apa, di maknai dari bacaan yang sudah Bapak masukkan di e-learning tadi. Muhammad Zaki ada? Muhammad Zaki? Ada, Pak. Ya. Silakan Muhammad Zaki, kalau boleh bertanya, boleh menambahkan penjelasan. Kan kalau tidak nanya, Pak, aku membuat pengertian rekod saja misalnya, silakan. Tapi ada satu yang bisa dipahami, silakan ya. Atau mau nanya saja Pak, aku silakan. Atau misalnya Pak, aku mau menjelaskan pengertian tabel saja misalnya, silakan, boleh. Atau data, silakan Zaki. Mohon maaf Pak, ini saya baru masuk Pak. Jadi ya tadi ada 2 ruang ya. Iya Pak.
Oke, sekarang Bapak tanya, ini kan masalah data ini bukan masalah apa yang belum pernah kita dengar gitu, masalah umum saja ya. Data ini misalnya sering kita dengar kalimat data. Nah, menurut Zaki data itu apa? Dengan sepengetahuan Zaki. Data ya, Pak? Ya, data. Boleh dengan kalimat apa saja. Data. Data adalah Kumpulan fakta, Pak. Kumpulan fakta atau fakta atau peristiwa ya. ya, Pak, peristiwa Ya. Oke, atau ya. informasi, Pak. Ya, baik. Ya, itu yang sering kita dengar di umum ya, kumpulan fakta atau peristiwa ya. Fakta itu kumpulan dari indera ya. Nah, tadi fakta-faktanya itu dari apa gitu ya? Dari tadi kalau kita mau ciptakan sebuah data, ini Bapak tadi sampaikan mau faktanya Bapak akan secara nyatanya menciptakan satu buah file ya, file nama Adinda tadi misalnya kan, itu bisa, atau fakta di masyarakat satu kejadian juga bisa ya. Tapi yang kita bahas pada kegiatan ini adalah strukturnya dari 1 sampai ke dari yang bit byte, file, record baru data gitu. Ya oke, baik itu ya. 9.10 Bapak ada masuk lagi ruang kelas ya, ini sudah 9:04. Jadi intinya begini, di pertemuan berikutnya kemarin Bapak sempat offline ya, offline sekali di kelas sebelah ya. Kemudian berarti 2, Bapak setiap ini buatkan 2 room sampai ya. Jadi 40 Bapak tulis 1 dan 2 gitu kan. Jadi 40 menit langsung begitu habis masuk di ruang 2 ya. Jadi 2 kali masuk kita ya. Karena kita tidak bisa full jadi 1 ya, tapi 40 kali 2 jadilah ya 8 sejam setengah jadilah gitu untuk ini ya, untuk di masa yang pandemi sekarang ini. Baik, itu saja untuk hari ini ya. Kurang lebihnya Bapak minta maaf ya. Nanti kita lanjutkan di tema-tema untuk di pertemuan berikut. Kita akhiri saja pertemuan kita dengan sama-sama baca hamdalah. Alhamdulillahirabbil alamin. Baik ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.